Halo teman-teman Saling Sapa Podcast, Saling Sapa Jalan-Jalan. Satu-satunya podcast naik angkot, support by New Backpacker Malang. Episode kali ini kembali podcast Saling Sapa Jalan-Jalan mendatangkan seseorang yang fenomenal sekali. Langsung saja perkenalan siapa tamu kita episode kali ini. Rahayu. Saya adalah kreator dari wayang mendong yang dikenal dengan nama Puspa Sarira. Puspa Sarira. Sarira itu badan, Puspa itu bunga. Jadi badan yang terbuat dari bunga. Nah, kali ini saya akan memperagakan proses pembuatan boneka atau wayang Puspa Sarira dari mendong. Nah, kalau biasanya dikalibrasi, dia kepanjangnya berapa, jumlahnya berapa. Namun mengingat karena kondisinya yang di tempat yang seperti ini, saya akan membuat semaksimal mungkin. Di wayang Puspa Sarira ini tidak sulit membuatnya. Kita cukup butuh air untuk melunakkan mendong ini. Di dalam proses sudah terkandung ceritanya. Kita awali dengan mengambil bahan sedikitnya 12 batang. Nah, 12 ini apa tuh kalau bahasa Jawa namanya rolas. Artinya karolas. Dengan cinta kita membuatnya itu dengan perasaan kasih. Kita akan membuat kepalanya dulu ya. Kenapa kepala? Nah, karena kepala itu tempat yang namanya kalau bahasa Indonesia itu prosesor dari semua indera itu tempatnya di kepala. Kita awali dengan membuat hidung. Nah, dilipat. Kalau dalam bahasa Jawa namanya irung. Apa tuh irung? Irung itu artinya iso burung, bisa gagal, suara yang ada di telinga, kemudian pangecap, pengenal rasa yang ada di ujung lidah, panggeraito. Nah, panggeraito ini adalah alat untuk mengenali sensasi halus dan kasar yang ada di permukaan kulit. Kemudian pangroso, suatu kecerdasan kita untuk mengenali rasa nyaman tidak nyaman. Jadi kalau kita ngomong indera manusia di Jawa itu kita sudah mengenal 6 indera. Jadi bukan hal yang luar biasa ketika kita disebut mempunyai indera keenam. Nah, kalau bahasa Maduranya, ia mengocak Madura six sense. Nah, jadi teman-teman jangan kaget ketika panjenengan semua mengalami sensasi di mana Anda bisa memiliki kemampuan yang katanya orang sekarang itu ESP, extra sensory perception. Nah, gelung itu ojo tegel seneng mau tulung. Manusia jangan egois, segala memberi pertolongan. Nah, kemudian dari bawahnya kepala kita akan membuat yang namanya leher atau gulu. Nah, ini biar enggak oh ya, biar kelihatan. Gulu itu ojo nggugu sing seneng dilulu. Ojo nggugu, jangan ngikuti orang yang suka dipuji-puji. Nah, betul sekali tuh. Di bawahnya itu ada pundak. Nah, ini pundaknya. Nah, itu pundak. Pundak itu pujimu aja mung pendak. Nah, bukan Mbak Puji ya. Puji itu doa. Nah, pendak itu cuman temporer, cuman kadang-kadang. Nah, kadang iling kadang orang. Nah, kita akan langsung membuat bagian dadanya. Dada itu dari apa, Mbak? Kata apa, Mbak? Dada itu istilahnya kalau dalam bahasa kami namanya dodo. Podo. Yo siro yo ingsun podo umate Gusti Kang Maha Suci. Anda dan saya ini adalah sama-sama kesetaraan. Yes. Moncak Madura ya equality. Oh ya, equality. Nah, ini kita buat 4 simpul. 4 simpul di sini menggambarkan catur bakti. Catur itu 4, bakti itu penghormatan. Jadi penghormatan itu ada 4. Penghormatan kepada sesama, penghormatan kepada raja, penghormatan kepada guru, dan penghormatan kepada Tuhan atau dewa atau apalah panjenengan menyebutnya ya. Kita bagian perutnya. Nah, di bawah perutnya ini pinggang. Nah, dia Moncak Madura tengah, ada tengah. Di bagian pinggangnya. Nah, kita akan membuat bagian tengah, bagian pinggulnya. Di sini kita juga membuat sedikitnya 3 simpul. Nah, 3 simpul ini menggambarkan
kalau dalam bahasa kami tinggalan. Karena Tinggalan. ya bagian belakang ini tinggalan, sesuatu yang kita tinggal di belakang. Ada 3 hal yang kita tinggalkan di belakang nanti setelah kehidupan ini selesai. Yang pertama ini harta, yang kedua ini anak atau keluarga, yang ketiga adalah ilmu. Jadi tinggalkanlah 3 hal ini untuk orang lain. Nah, semoga generasi mendatang ini akan menjadi lebih baik. Di bawahnya bagian kaki ini, bagian pinggul, nah, kita akan menyebutnya sebagai suku Kaki. Nah, suku aja kesusu nek melaku, jangan terburu-buru kalau jalan. Sanduknya. Sebentar lagi. Nah, kenapa tangannya terakhir? Nah, memang tangan saya cuma 2, kalau tangan saya 4 kayak pedoro guru kalian. Iya. Kita akan membuat pundaknya kita sambung dengan lengan. Nah, kalau bahasa Jawa namanya lengan, kudu ndeleng nek duwe lengan. Harus tahu dan sadar akan potensi diri. Kemudian kita punya konsentrasi yang baik, maka itu adalah kunci sukses. Nah, sudah jadi bonekanya namanya Puspa Salira. Dengan cara yang sama tadi membuat itu bisa jadi berbagai macam bentuk. Bahkan sampai jadi naga ini tuh, naga. Terus ini tadi Mbak buat wayang aku Wayang topik. Nah, wayang topik bunder ngene jane. Nah, jadi buat aneka bentuk. Dan ceritanya seperti apa? Ceritanya ini kan nggak pakai Ramayana, Ya. juga tidak pakai Panji, cerita Panji. Ceritanya itu ngalir. Bahkan yang paling mungkin itu adalah disamakan dengan kondisi yang terjadi. Memang gitu Mbak ya? Ya. Kalau wayang mendong ini dimainkan dengan seperti itu, bahkan bisa untuk informasi, Ya. nyebar informasi, untuk memberikan edukasi, bahkan untuk kritik sosial. Nah, yang penting tidak agitasi. Kita agitasi, apalagi agitasi murahan. Ya. Nah gitu Mbak ya. Coba bisa dimulai Mbak, mainkannya gimana Mbak? Aku lah penonton aja Mbak. Iya. Diceritakan, karena ini saya biasanya pakai bahasa Jawa supaya bahasa Indonesia, Bahasa Indonesia aja. Nah, diceritakan ada suatu daerah di mana daerah itu adalah hutan yang terlarang. Hutan yang nggak boleh dimasukin siapa? Nggak boleh siapapun masuk. Paribasan jalmu moro jalmu mati, satu moro satu mati, saking gawatnya keliwat-liwat. Hutan di mana tidak sembarangan orang masuk. Dijaga oleh 2 penjaga. Nah, penjaga yang pertama ini namanya Pendung Luyung. Penjaga satunya ini namanya Jogi Lawar-Lawar. Jogi Lawar-Lawar dan Pendung Luyung lagi omong. Kang, apa? Bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Apa? Hari ini kita mendapat tugas. Apa tugasnya? Tugasnya adalah menjaga kawasan ini, jangan sampai siapapun datang. Ya, siapapun yang datang kita suruh pulang. Sepakat. Karena kalau memaksa masuk, bahaya sekali. Ya, karena menurut petunjuk dari dewa, siapapun yang masuk harus disuruh balik. Karena sekarang PPKM. Nah, kalau zamannya manusia itu ada yang namanya PPKM, kita ini sudah mengenal yang namanya alas larangan. Siapapun tidak boleh masuk. Dengan keluarga tadi terdiri dari 3 orang anggota. Saking terkenalnya keluarga tadi itu sampai dikenal dengan keluarga Dyah Sekartaji. Jangan dikira Dyah Sekartaji itu nama perempuan saja. Oh tidak. Tidak, jadi keluarga ini kemana-mana selalu bertiga. Oke. Ada anaknya perempuan, ada ibunya, dan ada the father. Nah, Ada bapaknya. bapaknya. Nah, dia itu nama ibunya. Nah, ini ibunya, ini ibunya. Nah dia. Punya anak namanya Sekar. Sekar. Bapaknya namanya Taji. Oh Taji. Tadi Oh nek iya iya. wong telu iki diceluk dia Sekar Taji. Bu. Duh. Dalam Bapak. Apa Mas? Mesra ya. Iya mesra banget. Iki bahasa Indonesia ya? Ya. Hari ini aku kebetulan ada libur. Bagaimana kalau
Oh iya. Oh iya saiki ngene. Iya, enggak kekinian ya. Oh, Mestinya papa mama dong. Oh iya ya wis. Ya, papa. Oh, modern family. Yes, Nah. modern family. Iya ya, pancene beda kok. Ma, Loh, kan enak kan? iya. Lebih modern. Ma. Apa, Pak? Ah, Aku iki saiki ana prei. Ya apa nek dolen? Anake jawab. Pak, mau aku lek dolen nek kene-kene ae bosen, Pak. Ngemol lho saiki kudu nggawa sertifikat vaksin. Nek ora vaksin dibalekno. Ya, kok lho, Ma. Krungu anake lho wis ngomong, nek ora vaksin gak iso mlebu mall. ah. Ya wis sik ngono golek sing gak atik vaksin tapi iso dolen. Aku kok kepengin dolen rono sih. Ngidul-ngidul kono lho. Mbok menawa engko ana gambaran apa ta apa. Tapi numpak apa awak dhewe? Lah wong awak dhewe iki lho duwene iki dokar. Ya apa lek numpak dokar ae? Ndokar ya saya. Anu lho, Pak. Dokare dhewe iki bane rupane ya rada bermasalah iku incere mulai mencrek. Ah. Wah wis ngene wis. Iki sakjane aku iki mang nggawa teko kantor gerobak. Hmm. Ya apa lek numpak gerobak kantor ae? Pak, ora enak, Pak. Alah wis gak apa-apa lah wong gerobak kantor iki lak prei ya. Kak dikae pasti ini. Nduk, melok ah. Ya always follow to papa. Wah, wis ngene ae cekake wis kene ndang cepak-cepakno kono nyepakno bontot, nyepakno panganan, ayo dolen ngidul numpak cikar. Ayo 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 ayo. Berangkatlah keluarga Dewi Sekartaji tadi dengan menaiki gerobak cikar. Kemanakah perginya? Mereka pergi satu kawasan di daerah selatan nun jauh di sana. Yang di sana itu terkenal daerahnya masih sangat indah. Wow. Indah karena apa? Karena di situ hutannya belum terjamah. Betul. Orang tidak berani masuk karena terkenal. Jalmo moro, Jalmo jalmo mati. mati. Sopo sing mlebu nemu ciloko. Nah, Singkat cerita, bertemulah mereka dengan penjaga di hutan tadi yang namanya Jugi Lawar-Lawar dan Pentung Luyung. sama dua penjaga itu. Nah, waktu itu Kalau sekarang istilahnya satgas. Nah, Ya. kurang lebih begitu. Ya, Nah, berhubung itu zaman dulu, jadi Nah. namanya penjaga. penjaga di penjaga regol ya, Pentung Luyung sama Jugi Lawar-Lawar. Lengahnya Pentung Luyung sama Jugi Lawar-Lawar ini karena jagongan. Sehingga pada waktu jagongan, ketika Pak Taji ini parkir dokar, parkir cikarnya tadi. Nah, dia sama Sekar ini sudah turun masuk. Sudah masuk dulu ini. Ke Nggak hutan tahu, itu. nggak tahu. Nah, Akhirnya pada waktu selesai parkir ketemu, tanya, nggak pakai kulon wun, langsung didepi lah sama dua penjaga ini. nggak kesuwen wis. Mandek. Lulu, sik rek. Kok moro-moro aku kok ngon mandek iki ya apa jararane? Ngene lho. Mlebu kene gak sembarangan. Ojo maneh kok menungso bebasan manuk miber bakal rutuh, bebasan kewan bakal mati. Lho saking gawate. Lho iya. Aku kate golek bojo mbek anakku. Lho gak ero. Lho aja ngono ta, mang wis mudhun. Wis ngene ae wis timbang rame-rame. Wis golek ana wis. Mar tapi ndang mulya lho ya. Ojo suwe-suwe ning jero. Aku engko sing diseneni. Ya wis sak ngono tak golekane. Singkat cerita, Pak Taji ini tadi mencari istri dan anaknya. Ketemulah. Cuman karena mereka biasa berfoto-foto untuk story WA, story Facebook, akhirnya mereka berfoto-foto. Gitu. Sebenarnya kan nggak perlu tahu. Karena banyak orang. Karena si Jugi Lawar-Lawar sama Pentung Luyung tadi sudah kasih dispensasi. Boleh masuk, tapi jangan lama-lama. Ojo rame-rame, ojo kondo-kondo, engko timbang aku sing diseneni gitu. Karena alasan kemanusiaan. Iya betul. Terus kadung ada tekona. Singkat cerita pulanglah keluarga Dewi Sekartaji ini. Iya. Keluarga Dewi Sekartaji pulang tidak diceritakan bagaimana. Masalahnya, karena sekarang itu zaman maju. Sudah terlanjur foto. Nah, sudah sekali kita sentuh layar terkabar Dewone lah, wong Dewone nyekel server ya. Apa tugas kalian?
Wong cuma jaga begitu saja nggak bisa. Aduh Gusti, sebenarnya tadi itu kelengahan kami ketika kami berjaga tidak tahu ada yang datang dan masuk. Harusnya kalian persiapkan, kalau memang tidak boleh masuk orangnya, ya tidak boleh masuk. Tapi kalau memang memaksa masuk, jangan dipublish, ciloko temenan. Masih aku dewa, meskipun saya ini dewa, di sana itu masih ada, di belakang saya sana itu dewa-dewa yang lain. Nggak enak. Nanti dikomplain, awak gila serba repot. Aku juga kenal kok sama keluarga itu keluarga yang baik. Keluarga yang baik artinya dia tidak pernah melakukan hal-hal yang kontroversi. Cuma karena ini tadi kejadian seperti itu, sudah begini. Ini kalau diperpanjang, bukan cuman kalian yang kena, aku juga kena. Biar nanti alam semesta yang akan menentukan sanksinya. Kalau aku bilang hukum nanti terlalu kejam, sanksi saja. Dah, kalian jangan rame-rame, jangan buka suara, jangan berkomentar, diem saja, dipisui wong yo meneng wae, dikritik wong yo meneng wae, dasar iki salahmu dhewe. Nek kon komentar, aku pisan sing kena. Karena sudah terlalu mempercayakan ini kepada kalian. Sudah, rebut cukup, biar nanti alam semesta yang akan menyelesaikan. Ikuti aku, kita laporkan kepada alam semesta, biar diambil tindakan oleh alam semesta. Sendiko dawuh. Ayo. Iki biasa ono gendinge sampah. Tong tong tung tung dung 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 dung. Nah, diceritakan Jugi Lawar-Lawar berserta Pentung Wuyung menyertai dewa sesembahannya untuk meminta keadilan kepada alam semesta. Alam semesta tidak pernah bohong. Alam semesta selalu adil. Alam semesta tidak akan pernah pilih kasih. Untuk mempermudah visualisasinya, alam semesta tak gamane nopo disimpulkan karena adanya itu. Ya. Di langit. Wah, sana langit ini ngumpul kono langit. Wah, itu langit, ekspresi langit. Wah. Wah, kakak. Wah. Wuh, jagat alam dunya wis dadi ora karu-karuan. Ono pegebluk, ono lindu, ono banjir. Wah, kakak, iki ngono pancene wis ditimangsane. Sebab menungso wis ora maneh manut angger-anggere alam jagat. Nah, jadi menggambarkan dunia yang sedang kacau karena ulah manusia yang sudah tidak lagi mengikuti hukum alam semesta. Tidak salah, tetapi apabila dilakukan dengan penuh kebijakan. Contohnya apa? Malam itu hukumnya gelap. Ya. Karena kita punya kebutuhan, kita menciptakan senter lo yo. Bukan menciptakan matahari. Senter sentolop lo, bukan seperti ICC, bukan seperti bukan senter yang dibangun itu. Bukan senter sentolop. Kalau bahasa Jawa dulu namanya oncor. Ya, katanya orang Madura Demar Maleng. Demar Maleng deh, iya. Ya Demar Maleng. Jadi lampu itu digunakan bekerja dan berjalan di saat gelapnya malam. Nah, boleh itu memang menentang hukum alam, tetapi tidak merusak. Waduh, kok belakrak nang senter-senteran barang. Wes saiki balik nang ceritane maneh. Ya. Singkat cerita, karena alam goib ini ada tapi tiada. Ya. Yo ketok yo ora. Gak dipercaya ono, dipercaya yo ora ketok. Maka ketika malam tiba, si Nogo ini tadi manjil masuk ke dalam alam mimpi. Karena ing sajroning layap liyeping aluyup. Lah iki jero rek. Layap liyeping aluyup. Layap liyepe aluyup. Jadi suatu kondisi di mana ketika otak manusia ini gelombangnya sudah teratur, sudah teta, tidur antara terjaga dan terlelap. Ini masuklah ke alam di mana orang masuk ke satu dimensi yang sulit untuk digambarkan dengan kata-kata. Di sana memang akan ketemu dengan pesan-pesan ilahiyah. Kalau zamannya Nabi mungkin akan dimanifestasikan menjadi ayat. Kalau teman-teman pekerja seni memanifestasikannya menjadi karya. Nah, karena ini tadi kejadian istimewa, 3 orang
anggota keluarga Dewi Sekartaji ini mengalami Mimpi yang buruk. sama. Oh, yang sama. Mimpi buruk, bagaimana tidak buruk, didatangi naga. Serem. Serem, wah. Sehingga dia girap-girap. Nah, kalau bahasa Jawa mungkin tindihin itu. Ya, ketakutan Wah, yang luar ketakutan biasa. luar biasa. Di dalam mimpinya didatangi oleh naga, bahkan naganya sudah sampai sesumbar. Lamun siro, jika kalian bertiga tidak segera menebus, maka tunggulah sesuatu yang luar biasa akan menimpa kalian sekeluarga. Nah, itu akhirnya gitu. Nah, Maksud dari itu adalah ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus timbangkan. Yes. Nah, maka karena kebetulan paraga wayangnya kita, wah ini wayang sing kurang metu, wayang Taufik kita kok, wayang Taufik, teguh. Nah, karena keluarga Dewi Sekartaji ini mengenal orang yang dianggapnya lebih bijaksana, lebih bijaksana. iso aku maneh. Lu gak apa-apa ta? Iya. Kapan maneh? Iya, kapan mana kan wayang. Nah, mereka bertemu di satu tempat secara tidak sengaja karena hobinya keluarga ini kuliner juga. Nah, dia datang ke salah satu lokasi kuliner yang pernah direview sama Taufik. Nah, Ya tepat ya. Taufik. Nek ngarang yo anu cocok ya. Nah, kenapa Mas Taufik ini datang ke tempat yang direview bukan mau minta endorse, bukan ya, tapi karena mau review, review waktunya lagi. ngonten ya. Nah, waktunya ngonten. Nah, bertemulah mereka di lokasi tersebut. Singkat cerita, nah, tak cekal telu langsung lihat ini, nah, enak. Lu Mas Taufik, bagaimana kabar? Pada beres. Iya. Ya, Bapak dengerin sampean kok ono gini. Iya, aku rekomen banget iki nggih sampean review. Iki mangane anak karo bojoku tak gawe. Iya. Mas, jadi sampean iki duwe kemampuan takwil opo sih lah. Enggak, sampean kan iso menafsirkan mimpi karena berdasarkan kemampuan dan pengalaman sampean menerjemahkan hal-hal yang sifatnya supranatural. Ya lah dikit-dikit lah. Ono apa sih? Wingi aku lak mari ngipi ya. Diparani naga. Lho, naga? Iya. Waduh, Pak. Naga kirna-rena, Pak. Ono naga dina, naga taun, naga. Dudu iku maksude. Ono Nogosari bareng. Lah, Nogosari barang ini, Nogosari sih masuk kuliner, Pak. Iya iki. Aku diparani naga terus diuring-uring. Diuring-uring ya apa? Aku dikon nebus dosa, Pak. Sing jenenge kesalahan iku ora iso ditebus. Ya nek tulisan iso di-delete, lek sik durung di-print. Nek wis di-print. Nah, di stabilo kene. Tapi lek wis metu apa menang media, Pak, gak iso dibusa. Lah terus carane ya apa? Ya wis ngene. Nek basa saiki jenenge klarifikasi. Nah, waduh masalah klarifikasi iki dawa lah ya iku, Pak. Mangkane ya apa minangka tanggung jawab, sebagai tanggung jawab sampean kudu klarifikasi terlepas dari apapun nanti konsekuensinya. Aduh lah kok apa rek awak iso waduh gak iso ngomong aku wis ya wis isone ya mek klarifikasi sampean bloko suto sampean terus terang. Nek pancen kliru dipaido iki wis sak mestine. Dene sampean ora kliru, mok menawa sampean iki ya dimaklumi. Wis ngono ae Pak, timbang kedawa-dawa. Engko dikira awak iki terlibat ngomong awak dhewe ketemu karepku kuliner lah kok sampean maling ngene iki. Wis, Bu. Sing penting ya mang klarifikasi. Walah, ya wis matur suwun Kang Taufik. Mah, krungu Mah. Klarifikasi. Iya, Pak. Ya Pak, tuh anjane aku yo wis kadung wis ngene lah. Ayo nang klarifikasi, dene aku kok nampa bebendu utawa nampa sanksi ya wis sak mestine. Mbok menawa diwehi keringanan. Ayo ndonga muga-muga awak dhewe oleh keringanan. Cek ora kedawa-dawa koyo ngene, mangan ora enak, turu ora jenek. Aduh, jagat. Begitulah sekilas cerita yang disampaikan bisa membuat kita
lebih mau memahami dan mau mawas diri. karena dengan itulah mungkin kita akan bisa terhindar dari kesulitan-kesulitan yang lebih dalam. Nah, terhindar dari kesulitan yang lebih dalam. Ditutup dengan kata kesulitan lebih dalam. Episode kali ini luar biasa. Semoga bisa ketemu lagi di cerita wayang yang lebih keren lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.